para pecinta barokah, para perindu barokah, para penggila barokah, orang-orang yang suka ngalap berkah, itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu, aku begini engkau begitu, sama saja, sami mawon, pokoknya bakmi dintop. Tapi orang yang hidupnya barokah itu selalu ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Kalau dalam bahasa daerah saya, Bojonegoro sana, disebut to be excellent. Guyumu kok koyo ngenyek ngono modele. Orang yang barokah itu hidupnya makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia, tambah suwe tambah sae, tambah kathah ibadahe, tambah kathah sedulurane, tambah kathah sodakoe, tambah sregep maca Qur'ane, tambah sregep zikire, tambah sregep ngajine, tambah sregep salat jamaahe. Kula nate matur ngeten niki ana sing ngomong, sakjane ya seneng salat jamaah, tapi kapan jamaah itu sandalku gelek ilang nduk masjid. Bapak Ibu, ketika sandal sampeyan sering hilang di masjid, itu tandanya sampeyan wong apik. Sing elek iku lek sandalmu gak tau ketok nduk masjid, berarti sikile gak tau mbancik. Nah, biar tidak terlalu sepaneng, sekedar untuk refresh jamaah rahimakumullah, bicara soal barokah, kehidupan yang selalu lebih baik. Ada bahasa perbincangan di tengah-tengah masyarakat kita bahwa barokah itu biasanya lebih akrab dengan kaum perempuan. Yang menginginkan barokah itu kebanyakan kaum wanita atau biasa disebut kaum hawa. Kenapa disebut kaum hawa? Karena memang wanita itu memencotkan laki-laki. Wong lanang lek ketok wong wedok kaget, hah? Terus kagum. Wah. Makanya disebut kaum wah. Barokah itu lebih diinginkan oleh kaum perempuan. Perempuan itu selalu menginginkan kehidupan yang bertambah baik seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia. Lah kalau laki-laki biasanya merasa bangga jika punya prinsip istiqomah. Laki-laki itu merasa lebih gagah kalau bisa istiqomah. Istiqomah di sini artinya bukan istri 3 dikontrakkan rumah, tapi teguh, tetap dan tidak berubah. Jadi kalau perempuan ingin barokah, kalau laki-laki ingin istiqomah. Ketoke kok koyo gak paham ya. Anjane ya kudu telaten, ngomongi wong sing gak pati cerdas iku kudu telaten. Kaum perempuan itu lebih menginginkan kehidupan barokah, selalu bertambah baik sejalan dengan waktu dan bertambahnya usia. Saya kasih contoh nggih. Perempuan kalau usia masih di bawah 20 tahun, itu yang diinginkan adalah laki-laki tampan. Ngono-ngono iku gak payu. Jembure sok. Wis to titenono, arek wedok lek usia masih di bawah 20 tahun, yang diinginkan adalah laki-laki
tampan. Mangkane ngefene yo nang gone sing ganteng-ganteng iku, kaya Dilan, Aliando, artis-artis Korea, minimal Anwar Zahid. Minimal. Nanti kalau usia sudah di atas 30 tahun, perempuan sudah nikah, udah punya anak, dituntut macam-macam kebutuhan, keinginannya sudah berubah lebih baik. Bukan lagi laki-laki tampan, tapi laki-laki mapan. Terutama secara ekonomi. Karena sudah punya anak, berkeluarga, dituntut kebutuhan. Jadi tidak menginginkan laki-laki tampan, yang diinginkan adalah laki-laki mapan. Ini optimisme ya bagi yang tidak dikaruniai ketampanan. Jadi bisa mengejar ketinggalan. Memang tampan itu bisa dikalahkan oleh mapan. Wong lanang gak ganteng tapi gak gablek duit, ya kepyur. Kaya HP gak ono sinyale. Kaya HP baterainya ngedrop ngono iku. Guyu ora iso, ngomong yo gak cetha, ancene gak ono sing dicetakno. Nah sebalike wong lanang gak pati ganteng nang sugih duwite akeh, ya padang jinglang, guyu iso bior, ngomong yo jewelas. Alhamdulillah, sing ora pati ganteng iso guyu. Nanti perempuan kalau usia sudah di atas 40 tahun, keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Memang menginginkan barokah. Perempuan di atas 40 tahun itu menginginkan laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan. Maka suami suka dimotivasi, diprovokasi agar berprestasi. Karena perempuan di atas 40 tahun itu bangga jika suaminya punya jabatan dan kedudukan, baik jabatan dalam agama, jabatan formal maupun informal. Seneng kalau suaminya jadi ustadz, seneng kalau suaminya jadi tokoh masyarakat, bangga kalau suaminya jadi wakil rakyat, jadi pejabat, minimal jadi kepala daerah tingkat 7, ketua RT. Nah kan kalau kepala daerah tingkat 1 gubernur, kepala daerah tingkat 2 bupati, wali kota, kepala daerah tingkat 7 ketua RT. Perempuan di atas 40 tahun itu seneng banget kalau suaminya disebut termasuk salah satu dari 3 tokoh yang selalu disebut di setiap acara-acara resmi. Kan setiap acara resmi kayak gini pasti menyebut 3 tokoh ini. Acara resmi, acara formal selalu menyebut 3 tokoh ini. Baik MC, panitia, Pak Lurah, Camat, Bupati, sampai yang ceramah pasti nyebut 3 tokoh ini. Siapa? 1, para alim, para ulama. 2, para sesepuh dan bini sepuh. 3, para pejabat dan tokoh masyarakat. Gak pernah ditinggal. Mulai MC, singkatannya modal cocot. Panitia, kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, sampai penceramah mesti nyebut itu. Para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi ingkang dados kiblatipun panembah. Para sesepuh saha bini sepuh ingkang pono ing pamawas tur lebda ing pitutur, para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang dados songsong agunging kawula dasih. Paham napa mboten? Blas. Lho padahal iki basa Jawa lho. Lah sampean wong Jawa kok gak paham. Berarti warga perumahan kene iki wong Jawane wis akeh sing berubah dadi gibas nggih. Para gibas-gibas sedaya,
Lho engko lek bojone disebut iki sing wedok bangga, bojoku katut, sampe jentit ngono. Jadi harapannya selalu berubah lebih baik. Mohon maaf ya, perempuan kalau usia di atas 50 tahun nanti keinginannya sudah berubah lebih baik lagi. Yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesetiaan. Kenapa? Mohon maaf Bu, perempuan kalau usia udah di atas 50 tahun kan secara biologis sudah mengalami penurunan, secara fisik kekuatan udah berkurang, onderdil-onderdile mulai ngelokro, baut-baute akeh sing kendho, jadi mulai khawatir ditinggalkan, ada kecemasan. Piye lek nang jero kamar sing lanang jeh mantuk-mantuk, sing wedok wis gobek-gobek. Halo. Dilanjut mboten? Ibu-ibu kaya gak tau diudani ngene geger. Nanti perempuan kalau usianya di atas 60 tahun keinginannya sudah berubah lebih baik lagi. Yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesolehan dan ketakwaan. Udah di atas 60 tahun itu suka ngajak suaminya untuk memperbanyak ibadah. Nek tangi bengi gak cuma ngoyo tok. Sing lanang wis dijak tahajud, dijak zikir, jak maca Quran, wiridan, kok salat subuh berangkat bareng jamaah nduk masjid. Sing lanang dimotivasi suruh memperbanyak sedekah, kon sering teko nduk pengajian. Jale wong wedok lek umur swidak munggah, iku wis krasa lek kate rondo. Harapannya ya cek bareng bojo nang swarga. Ngapunten ibu jangan tersinggung. Memang kan ada standar, ada ukuran, ada barometer. Wong berat badan perempuan saja tuh ada ukurannya kok. Perempuan kalau berat badan antara 20 sampai 30 kg itu namanya gizi buruk. Lah kalau berat badan perempuan antara 30 sampai 40 kg kurang gizi. 40 sampai 50 kg kuru. Berat badan perempuan 50 sampai 60 kg itu baru ideal. Ora usah ayem wong sakmono gedene kok melu guyu. Lah sampean ya ora termasuk iki. Lek sampean ki ya termasuk antara 60 sampai 70 kg. Lemung. Nah kalau 70 sampai 80 kg bahe nol, 80 sampai 90 kg montok, 90 sampai 100 kg zemok. Nah 100 kg lebih namanya gapura kecamatan. Halo. Makanya sing jenom-nom iku aja kemayu, aja endel. Woi. Mbok gak digatekno kok. Dilanjut mboten? Aja atik kemayu, aja atik endel. Ayumu yo gak suwe. Ayune wong wedok ya umur 15 tutuk 35 tahun. Lewat apa maneh pipine wis kempong, dodo kari tengere tok, ngelembreh wisan. Masih ya dinggoni BH sing paling apik ya tetep mbrosot. Kate lapo lek wis ngono iku. Oi. Bu. Wong wedok iki lek umure sik sak ngisore 20 tahun. Cara bal ngono ya sing digawe main sepak bola iku. Dadi bal siji dikir rebutan wong 22. Direwangi sengklang-sengklangan, golong-golong ndak karuan, masih di bawah 20 tahun. Nanti kalau usia di atas 30 tahun sudah berubah. Jadi bola voli sing rebut kari wong pira?
rolas di atas 35 tahun berubah dadi bal pingpong. Wong pira sing rebut? Wong loro paling akeh papat lek maine double. Nah, di atas 40 tahun perempuan berubah lagi dadi bal golf. Wong pira? Wong sitok ditempel tiyer, waduh gak ngurus, gelek bal maneh. Weh. Nah, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu cenderung istiqomah, bangga, merasa gagah jika bisa istiqomah, teguh dan tidak berubah prinsipnya. Coba laki-laki di bawah usia 20 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik, betul Bapak? Nanti laki-laki di atas 30 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Nanti di atas 40 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Nggak berubah, wong lanang ke istiqomah kok. Wes gak tak terusno, ibu-ibu pateng pencep kok. Halo. Nah, itu perjalanan usia, Bu. Kalau dalam tembang Jawa itu karya Kanjeng Sunan Giri. Mari kita kaitkan dengan hikmah Isra Mi'raj. Judul tembang itu adalah Leri-ler. Saya yakin hafal semua warga perumahan sini dengan tembang Leri-ler, betul? Wah, tembang itu sangat familiar. Sekarang ngetren lagi semenjak dibikin lantunan solawat-solawat. Ngetren meneh tembang-tembang Jawa kuno itu karya para wali. Dan ini kata grup-grup solawat, grup hadroh yang melantunkan. Apalagi kalau yang melantunkan pas ikonnya solawat Indonesia, Habib Syekh. Masya Allah, suaranya mendut-mendut, mentul-mentul, terenyes nang hati. Habib Syekh nek wis melantunkan itu enak. Aja diguyu tak antemi sisan. Ngene iki nirokno ya kangelan. Karepe ya kepengin barokah. Wis gak ada ditembangno, timbangane diguyu kok. Leri-ler tandure wis mau gak nyaut gak tak sambung. Leri-ler tandure wis tak ijo. Tak senggo cahangon penekno blimbing kuwi. Lapo kok gak ngene? Cahangon penekno kates kuwi. Ha iki kok ono artine. Penekno blimbing. Ayo ta. Penekno blimbing. Lunyu-lunyu penek ono kanggo mbasuh dodotira. Makanya malam ini dikasih hujan sama Allah gawe mbasuh dodotmu. Iku udan rahmate Allah nggo ngresiki dosane wong kene. Makanya wasya wis dikei pawang ya tetep udan nancene wargane kakean dosa. Pawange gak mandi jok nyalahno pawange. Oh, buktine dodotira kumitir bedahe. Oh, warga kene iki bedah kabeh. Kakean dosa pemane sing kudungan niku lambene wis akeh sing lecek. Ya sing tersinggung minggato. Nyatane yo kok. Mangkane dikongkon apa? Dandamana Jlumatana
kanggo sebo mengko sore, sebo mengko sore sowan ngersane Allah. Mumpung saya dikai kesempatan diungkapkan dengan mumpung Padang rembulane, mumpung Jembar kalangane, dan tembang ini diakhiri dengan kalimat do surah o surah hore. Ini satu pelajaran, akhir kehidupan kita itu harus surah hore, jangan cuma awe-awe. Saya ulang, penutup dari tembang tadi do surah o surah hore, berarti penutup kehidupan kita harus bisa surah hore, jangan cuma awe-awe. Surah hore itu simbolnya orang gembira, simbolnya orang bahagia. Surah hore itu sama dengan tepuk tangan, bukan bertepuk sebelah. Nah, kalau tepuk tangan itu kan lambang kebahagiaan. Kalau bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh ya di situ juga. Ayo sekarang tak ungkap pelan-pelan mawon. Leriler, leriler, iler itu kipas, kipas itu iler. Nah iler itu kipas, kipas itu iler, iler itu. Ayo gendeng bareng ayo. Namanya iler itu tak jahit lambemu sisanya. Kipas. Lah kipas itu wis perjalannya kan polae. Kipas itu gerakannya kan menyamping, gerakannya horizontal, ngiwonengen kiri kanan ngeten. Deloken bakul sate kalau ngipasi yang ini, kiri kanan kiri kanan kiri kanan, gerakannya menyamping, horizontal. Ono ta bakul sate lek ngipasi terus vertikal mengisor mendukur ngah ngene. Iki sing mabul-mabul gak cuma bentuke sate tok sak eleke ngono. Ngene. Iki gambarane wong urip lek isih enom. Arek enom, anjane isih enom, kaya ilir. Mobat, moncat, morak, mosak, ngiwo, ngetan, ngalor, maju, riwa, mondar, nibo, talang, bolong, jongkir, wes. Polae kaya ngono anjane isih enom. Apa yang dicari? Sampai koyo ilir polae mengamalkan P37. Pergi pagi pulang petang, koyang payungan pontang panting, pantat panas pinggang pegal perut perih, pala pusing beringas beringis, pelirak pelirik, pelorak pelorok, pendelak pendelik, peletak peletik, penculat penculat, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak premi pungutan. Apa yang dicari? Ternyata yang dicari cuma dua. Satu, tandure wosumilir tak ijo royo-royo, itu simbol kemapanan ekonomi. Tanaman yang subur siap panen, berarti itu urusan weteng. Yang kedua, tak sengguh penganten anyar, itu simbol kelancaran reproduksi. Tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru, itu urusan nih sore weteng. Larek lek sik enom sing digeleki polahe kaya ilir ya mek loro iku. Urusan weteng karo urusan nih sore weteng, dadi uripe kaya ayam jago. Tontonan ayam jago mulai metu kandang sampai mlebu kandang meneh, orientasine yo mek loro iku, urusan weteng karo ngisore weteng. Pancen ayam jago metu teko kandang aktivitas nganti mlebu kandang meneh, nek gak ndelek panganan yo nggodaki babon erek-erek doro, pepetno pager dorone mapan tumpaki gasak jebret tinggal nyengkre. Nah iku jagone guyu yo. Mangkane iku kudu ditinggalno. Tapi yang kudu dilakoni pancen perjalanan yang ngono. Horizontal dulu. Setelah itu
baru vertikal dikongkon dadi bocah angon. Bocah angone dikon lapo? Penekno lho, menek iku mudhun ta munggah. Kok gak pati semangat sih. Menek iku mudhun ta munggah. Mangkane urip iku kudu selalu munggah derajate, munggah kebagusane. Jadi ada horizontal, setelah itu menek niku vertikal. Sama kan perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj, horizontal dulu baru vertikal. Allah bisa saja memanggil Rasulullah perjalanannya langsung dari Makkah ke Sidratul Muntaha. Tapi kenapa kok harus menempuh perjalanan horizontal dulu dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Yerusalem di Palestina? Ini ngrungokno temen tagak ketoke mecuwicil. Ibu-ibu ki mencicil gak ngrungokno saking terpesona memandang aku. Sapa ngomong GR mau? Wong GR kok konten iket mari maghrib. Udan-udan payungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini loh, itu simbol dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, perjalanan horizontal. Itu simbol ibadah sosial, ibadah muamalah, hablum minan nas. Kemudian dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke Sidratul Muntaha, vertikal arahnya. Itu simbol ibadah ritual, ibadah mahdoh, hablum minallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kewajiban kita itu ya ibadah sosial, ya ibadah ritual, ya hablum minan nas, ya hablum minallah. Harus dua-duanya. Kadang ada hablum minannasnya bagus tapi hablum minallahnya jelek. Sama saudara, sama teman, sama tetangga bagus, sareh sumeh hajar serawung nyedulur membaur gerapyak semana apian seneng tolong ya loman tapi gak gelem sembayang. Wonten napa mboten? Wong ndi? Sapa ngomong Bojonegoro? Ayo balenono maneh. Makasih. Atau sebaliknya ibadah mahdohnya hablum minallahnya bagus, ya sholat, ya poso, ya zakat, ya wiridan, ya maca Quran, tapi nang dulur gak rukun gara-gara warisan. Wonten mboten? Wong ndi? Bojonegoro ya. Makasih. Karo tangga ya ndak rukun, gara-garane sepele, buwuh balike gak imbang. Wonten apa mboten? Wong Bojonegoro kan? Ngerti ngene gak berangkat aku. Sebagus apapun ibadah mahdohmu, salat top, baru takbiratul ihram akeh sing keplayu, wedi ngene maca takbiratul ihram Allahu Akbar. Bacaannya fasih auzubillahi minasyaitonir. Digawe macai lambe ilat tekan intil-intil perotol kabeh. Rukuknya lama, sujud sekali sujud batuk mentol telu. Sujud pindo ya mentol 6. Iktikaf terus, duduk di masjid sampai bokong entek. Poso ndawut sedina poso sedina gak, sedina poso sedina gak, wiridan sak dalan-dalan top. Pergi haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu 5 kali. Iso omahe Mekah. Tapi sama saudara, sama keluarga, sama teman, sama tetangga ndak mau rukun, percuma. Nah itu nanti kalau waktunya cukup tak sambung di belakang. Iya terus, ya terus. Tapi lek rumangsa gak milu urun aja cerewet po. Karing ngrungokno cerewet. Sing ngebosi komandan kuwi lho meneng. Oh bondo pira kon. Halo.
Kalau zaman kon dadi cah angon, angon nopo? Ya angon diri kita sendiri paling tidak. Lohir batin. Mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungkak. Kudu dingon kabeh. Ngapunten nggih. Mulai otak, pikiran harus dingon, tafakkaru fi khalqillah. Pakai tafakur ciptaan-ciptaan Allah, nanti dapat ilmu, dapat hikmah. Dingon ya wih utekmu iku ngonen. Ojo ge mikir sing ngeres-ngeres ae, nggarai nanti cenderung positif pikiranmu. Hati-hati Bu dengan anak-anak kita, jangan dibiasakan untuk menanamkan pola pikir yang negatif. Apalagi ketika masih kecil, itu saat pembentukan karakter, nggih Bu nggih. Jangan pernah diajarkan tentang kekerasan. Ini ketoknya sepele tapi dampaknya gede. Ibu contoh, misalnya ibu lagi nyuci baju manual, nggak pakai mesin cuci, terus punya anak kecil perempuan ikut mbah ra digatekno kok. Untuk neng sebelah sampean tepak nyuci. Ayo dijarno anak iku tak dikon ngalih. Mesti dikon ngalih to. Ngalih aja ngrepoti wong, tak guyang banyu raimu sisan. Ini mengajarkan kekerasan ke anak. Padahal sesungguhnya anak itu kepengen belajar trik nyuci baju.